Ini ketika proses penggerebekan sedang terjadi ya ini. Kemudian ada bujuk rayu. Setelah bujuk rayu menginginkan sesuatu, setelah menginginkan sesuatu ada hal yang harus dilakukan. Apabila menerima informasi tentang lowongan pekerjaan, dilakukan pengecekan. Jangan mau dibujuk rayu yang tidak jelas. Halo para sahabat podcast, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya Mila Tarigan, telah hadir bersama saya kembali Ibu KBP Retno Prihawati, Atase Polri KBRI Manila. Saat ini kita akan berbincang-bincang santai untuk update informasi kepada para sahabat podcast semua mengenai kasus online scamming yang baru-baru ini terjadi di Filipina. Halo Ibu Retno, apa kabar Bu? Selamat siang, Siang. Ibu Mila, Manila, dan Indonesia. Iya, salam Indonesia ya. Salam Indonesia. Baik, Bu Retno, ini terkait kasus online scamming yang belakangan terjadi di Filipina ya Bu. Dalam kasus ini kan Ibu berperan sebagai penghubung nih. Kita pengen tahu bagaimana pengalamannya Bu selama ini. Oke, terima kasih Bu Mila. Tentu seluruh polisi di dunia ini memiliki tugas yang sama. Di antaranya adalah order maintenance, service, kemudian juga law enforcement. Tentunya hal ini juga yang mendasari kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Saya bekerja selaku Atase Kepolisian Republik Indonesia di Manila, tentu juga berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan Kep Kapolri nomor 1 tahun 2020 bahwa salah satu tugas daripada Atase Polri adalah membangun jaringan kepolisian, kemudian juga diimplementasikan untuk melakukan perlindungan warga negara yang berada di negara akreditasi yang berhadapan dengan hukum. Jadi secara formal tugas kita adalah memberikan perlindungan, tidak lepas dari dengan apa yang terjadi di media dan lain-lain sebagainya, bahwa tugas kita ini adalah melakukan penghubung antara Polri dengan kepolisian setempat, karena kita tahu kalau kami Polri tidak memiliki kewenangan apapun, tidak ada hak apapun, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita selalu berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Ya. Buat Pol, ini kita ada satu video nih Bu. Kita lihat ya videonya. Nah, ini apa yang terjadi ya Bu di sini ya? Kebetulan ini adalah kejadian yang terakhir kita tangani. Jadi prosesnya adalah setelah saya mendapatkan pemberitahuan dari PNP bahwa dilaksanakan raid, dan PNP meminta dari Atpol Indonesia, artinya meminta kepada saya hasil koordinasi untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia yang berada di fasilitas tersebut. Jadi SOP saya adalah mengumpulkan mereka, kemudian mencatat namanya, mengambil gambarnya tanpa kita mengetahui statusnya pada saat itu. Ini prosesnya adalah proses pengumpulan seluruh warga negara Indonesia. Ini baru hanya dari satu gedung. Ya, masih ada di gedung-gedung yang lain karena pada saat itu dipisahkan gedung pertama, gedung kedua, gedung ketiga. Jadi masing-masing ada gedungnya. Kebetulan ini adalah gedung yang C kalau tidak salah ya kami menyebutnya. Itu warga negara Indonesia semua yang di video itu ya Bu ya? Ya, kebetulan yang di video itu karena memang saya mengumpulkan kemudian mengabsen mendata namanya itu seluruhnya warga negara Indonesia. Dan baru dari satu gedung ya? Baru dari satu gedung. Berarti sangat banyak ya ketika Banyak. itu yang digrebek ya? 242 orang. 242 orang, wow banyak sekali. Dan ini merupakan sindikat internasional terbesar ya Bu. Bagaimana penipuan itu bisa terjadi Bu? Begini, kembali lagi kepada bagaimana kita melihat situasi ini terjadi. Sindikat internasional ataupun lokal atau global dan lain-lain sebagainya itu tentu kita harus menganalisa lebih dalam. Hanya yang saya ketahui bahwa menurut PNP bahwa ini adalah jaringan terbesar di Filipina yang diungkap
ya yang dibongkar karena melibatkan dengan berbagai macam nationality. Ada kurang lebih sekitar 1.100 lebih dari seluruh kebangsaan, artinya yang hanya berada di Asia dan di Asia saja. Nah, dari proses tersebut semuanya tentu mengalami hal yang berbeda-beda. Artinya begini, mulai dari proses rekrutmen, kemudian sampai dia menjadi pegawai, kemudian dia bagaimana di dalam diperlakukan, tentu itu adalah salah satu, sudah ada rangkaiannya, ya sudah ada rangkaiannya. Dimulai dari proses rekrutmen melalui platform media online, banyak sekali platform kencan, kemudian media sosial lainnya, kemudian setelah itu mereka bagaimana prosesnya, kemudian diwawancara, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang ada di dalam fasilitas tersebut. Jadi kalau para sahabat podcast kita nih Bu, ingin tahu supaya tidak terjebak ya sebagai korban dari online scamming seperti itu, kan kita perlu tahu juga Bu supaya bisa mengantisipasinya. Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para online scammer ini biasanya? Ada polanya seperti apa Bu? Berdasarkan hasil interview, ya, kami pada saat itu kami dibantu oleh Bareskrim, interview dari WNI, ya, saya garis bawahi adalah interview dari WNI yang berada di dalam fasilitas tersebut. Untuk mereka terlibat atau melakukan tindakan-tindakan tersebut, ada tahapan-tahapan yang dikerjakan. Dimulai dari bagaimana mereka harus menyiapkan karakter palsu, karakter palsu. Bisa jadi kita wanita bisa menjadi karakter pria. Bisa jadi kita yang tua bisa menjadi muda. Oh Itu begitu ya ya. ya. Jadi itu ada historinya, ada mereka membuat karakter story-nya. Ya. Karakter story Ada mereka jadi skenario ya, berarti ya. skenario apa yang akan dikerjakan pada hari pertama, harus mengerjakan apa, hari kedua harus keep in touch-nya seperti apa, hari ketiga, keempat, kelima, sampai dengan target itu tercapai. Tetapi mereka punya batasan waktu. Kemudian mereka mencari siapa yang paling potensial di antara korban-korban tersebut, maka itulah yang dikejar terus sampai goalnya tercapai. Tentu ada yang sukses, ada yang tidak ya. Dan itu semua dilakukan dengan menggunakan komputer. Ya, bagaimana kadang-kadang kalau kita keep in touch, tentu kita ingin tahu wajahnya. Bagaimana, kemudian benar nggak sih ini orang ini, ya. Di dalam kasus yang terbaru itu disiapkan sebuah ruangan untuk melaksanakan video call, ya, disiapkan tempat ruang kerjanya, kita bisa video call, ya, seolah-olah. Kemudian tempat tidur, meja makan, di dapur, tempat gym, itu semuanya disediakan tempat-tempatnya dan itu ada modelnya. Ya, jadi model karakternya saya sedang berperan wanita cantik, ya wanita cantik itulah yang video call. Berarti sudah sangat terstruktur ya Bu ya. Terstruktur ya. Jadi kita juga harus mewaspadai kadang-kadang di dalam Instagram, kemudian di dalam Telegram atau di mana apa saja. Saya tidak menyebutkan platform itu, hanya itu saja. Kadang-kadang tiba-tiba kita mendapatkan invite. Nah, itu kita harus waspada. Ya, kita harus waspada dengan invite yang tidak jelas. Kemudian juga di dalam Instagram mengenalkan diri sebagai ini, sebagai itu ya. Karena kan sekarang sudah canggih untuk mentransfer kata-kata dari bahasa Indonesia ke bahasa apapun kan sudah gampang. Tapi kan kita bisa memahami kok struktur katanya begini, bujuk rayu ya. Tahapan pertama adalah perkenalan, tahap kedua bujuk rayu, habis gitu intens percakapan, setelah intens percakapan mengajak untuk berinvestasi, setelah berinvestasi ada hasilnya. Nah, setelah itu juga di dalam karakter story yang diciptakan oleh mereka itu bisa saja jadi siapapun yang tadi saya bilang, bisa jadi wanita sukses padahal dia laki-laki. Yang penting target tercapai. Jadi memang sudah di training juga mungkin ya Bu ya mereka. Ya, mereka trainingnya kurang lebih mungkin 5 hari atau ya tergantung. Saya pikir ini training itu adalah tergantung kepada perusahaannya itu sendiri. Ya. Tapi setiap hari mereka juga ditargetkan ya harus mendapatkan berapa orang yang berhasil Ya, pasti target ada ya, cuman saya dalam hal ini tidak mendalami berapa target yang harus
capai, saya hanya mempelajari dari, interview yang kita dapatkan. Jadi yang saya sampaikan inilah based on interview kepada mereka-mereka yang mengalami. Karena bukan hanya di satu tempat, yang, saya juga menangani di beberapa tempat yang sudah kita, laksanakan tentunya kerjasama dengan KBRI Manila. Artinya dengan, protokol dan konsuler, kita melakukan interview karena setiap mereka datang ke sini, mereka mengaku, kehilangan paspor dan lain-lain sebagainya selalu kita datakan bagaimana cara menanganinya. Tapi, korbannya itu sendiri tidak hanya dari Indonesia kan ya, Bu, ya? Pasti ada negara-negara lain juga ya? Iya, sebetulnya mungkin ini kita sudah menginterview dan, Bareskrim sudah memiliki data tentang ini. Tentu ini menjadi kapasitas Bareskrim untuk menjelaskan bagaimana modus operandi yang lebih detail, kemudian bagaimana keterlibatan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu adalah kapasitas Bareskrim yang bisa menjelaskan. Seperti tadi kami sampaikan bahwa, eee kedudukan ataupun posisi, eee atasnya kepolisian selain juga menjadi penghubung adalah membantu untuk, eee, penanganan masalah-masalah atau koordinasi dengan, memberikan asistensi ke dalam kegiatan-kegiatan ataupun yang terjadi kepada warga negara Indonesia yang berada di, Filipina. Di antaranya adalah asistensi dalam perlindungan dan pengayoman terhadap, WNI yang bermasalah, kemudian juga pembinaan keamanan dan lain-lain, tapi sifatnya adalah sifatnya lokal. Selain kita juga menjadi penghubung antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian Filipina. Buat Pol, ini, posisi sekarang sudah di tahap apa nih, Bu? Apakah sudah ada yang direpatriasi atau seperti apa? Oke. Eee, s Artinya kita bicara yang terakhir ya, Bu, ya? Bicara yang terakhir yang kasus yang sedang Ya. ditangani oleh, Filipina. Ini adalah sebuah kerja integrated system yang berada di dalam KBRI. Tentunya ini tidak lepas juga dari, bimbingannya Pak Dubes, kemudian Pak DCM, kemudian fungsi protokol dan konsuler. Tentu saya juga, eee, pimpinan saya melaporkan kepada, Bapak Kadifub Binter. Pak Kadifub Binter pun, memberikan direct apa yang harus, kami lakukan agar sesuai dengan, prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prosedur. Dari arahan-arahan, pimpinan tentu juga, ada upaya-upaya yang kita lakukan, salah satunya di antara koordinasi, internal di dalam KBRI. Untuk proses repatriasi kami mendapatkan, tugas saya adalah mendampingi mereka menuju ke tempat, memastikan dalam keadaan aman, dan memastikan kembali dalam keadaan sehat dan Selamat ya. selamat. Kami juga tentu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional yang ada di Jakarta, kemudian juga kami berkoordinasi dengan, Bareskrim yang ada di Jakarta tentunya, melakukan penjemputan di sana, kemudian selebihnya adalah menjadi, eee kewenangan dan tanggung jawab dari, Kementerian Luar Negeri untuk melakukan perlindungan ataupun proses-proses lainnya yang harus diikuti. Untuk kemarin mungkin sebagai informasi, tahap pertama sudah dilaksanakan sebanyak, 20 orang. Kemudian hari ini, artinya tanggal 26 Mei itu kurang lebih sekitar 33 orang, dan kami belum mendapatkan informasi tentu nanti dari bagian protokol dan konsuler yang memahami lebih detail kapan mereka akan berangkat dan lain sebagainya. Jadi, dipastikan ada pendampingan juga buat mereka ya dalam proses pemulangan ini ya? Iya, Dan itu sampai ke Indonesia ya? sampai ke Indonesia. Hari ini yang 33 orang, saya akan bertugas mendampingi dengan satu, perwira dari staf teknis yang berada di Davao, akan mendampingi mereka sampai ke Jakarta, dan tentu selanjutnya akan kami serahkan kepada, Kementerian Luar Negeri. Di sana juga ada dari Divisi Hubungan Internasional yang menunggu, karena ini adalah, police to police ya, hubungannya, luar negeri. Tentu Hubinter juga memiliki kapasitas yang sangat besar untuk melakukan hal ini, termasuk juga Bareskrim untuk melihat bagaimana kelanjutannya ataupun apakah ada link-link dan lain-lain sebagainya. Tentu itu adalah kapasitas Bareskrim untuk menjelaskan.
Ini mungkin yang terakhir buat Paul, ada pesan khusus buat para sahabat podcast kalian ini. Bagaimana tipsnya untuk mengantisipasi supaya kita tidak ikut terjebak di dalam kasus online scamming ini, baik sebagai pelaku atau sebagai korban, itu mungkin perlu kita antisipasi. Oke. Yang pertama mungkin sebagai korban ya. Pertama kita pasti akan tahu dan merasakan. Seandainya kita menghadapi komunikasi dengan orang, kemudian ada bujuk rayu, setelah bujuk rayu menginginkan sesuatu, setelah menginginkan sesuatu ada hal yang harus dilakukan. Ya tadi mulai dari investasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita juga harus mulai waspada ya. Biasanya ada DM, mungkin di media sosial, itu sudah mulai waspada. Seandainya kita tidak mengetahui, seandainya kita tidak memahami, tidak usah dilanjutkan. Ya karena banyak yang seperti itu. Kalau sebagai pelaku ya juga korban ya, korban TPPO tapi dia juga melakukan scamming. Tentu untuk dari segi penegakan hukum sudah ada format yang sudah disiapkan oleh Polri, tentu dalam hal ini adalah kapasitas dari Bareskrim. Tetapi secara bagaimana saya mencoba menyampaikan tentang mengedukasi, apabila menerima informasi tentang lowongan pekerjaan, dilakukan pengecekan kepada Konfirmasi ke BP2MI atau BP2MI ya dulu ya. Kemudian juga ada badan-badan tenaga kerja lainnya yang pasti itu akan terkonfirmasi. Saya pernah mengalami ada orang yang mau meng-email ke saya, minta informasi dan lain-lain sebagainya ke KBRI. Oke, barangkali minta informasi ke KBRI bisa, tetapi ada dari PP2MI itu yang lebih memahami bagaimana kedudukan pekerja ya, situasi pekerja dan lain-lain sebagainya. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua ya. Kita di sini pelaksana penerima baik di Indonesia maupun di Manila. Saya kira ini udah harus integrated. Berarti yang supaya tidak terjebak dalam sebagai korban online scamming ini, kita harus tetap awas diri gitu ya Bu ya, meningkatkan pengawasan diri. Jangan mau disuruh transfer uang, jangan mau dibujuk rayu yang tidak jelas. Nah, itu. Biasanya karakternya kan dia misalnya perempuan single parent, laki-laki single parent, udah dari awal sudah bilang saya single parent, saya punya ini, saya punya itu dan lain sebagainya. Attachmentnya dia dimenangkan secara psikologisnya. Kalau udah menang secara psikologisnya, mungkin apapun juga diberikan. Nah itu waspada. Kita waspada itu yang perlu dibangun. Baik para sahabat podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sangat menarik walaupun singkat tapi isinya begitu padat. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Atpol. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dan bagi para sahabat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube KBRI Manila TV. Sampai jumpa.